Malam itu, langit di atas Blitar tampak ganjil. Awan hitam menggantung rendah, seolah enggan beranjak dari langit selatan. Angin bertiup lembut, tapi membawa aroma garam laut yang tidak biasa. Di lapangan pesantren yang biasanya penuh kedamaian, ribuan jamaah sudah berkumpul, duduk bersila sambil melantunkan selawat. Suara mereka mengalun merdu, tapi udara terasa berat, seakan menahan sesuatu yang tak kasat mata. Gus Ikdam naik ke panggung sederhana dengan sorban putih yang menjuntai anggun. Cahaya lampu sorot menyoroti wajahnya yang teduh, tapi kali ini tatapannya kosong beberapa detik, seolah ia melihat sesuatu di balik kerumunan. Astagfirullah, gumamnya pelan, hampir tak terdengar, namun para santri yang duduk di barisan depan menyadarinya. Mereka saling menatap dengan cemas. Saat Gus Ikdam membuka tausiahnya, suaranya tetap lembut seperti biasa, namun ada nada kehati-hatian di setiap kalimatnya. Jamaah menyimak, tapi sebagian mulai merasa gelisah. Tiba-tiba, lampu di sisi barat padam, lalu menyala kembali dalam kedipan yang tak stabil. Mikrofon mendesis pelan, lalu diam. Ada sesuatu malam ini, bisik salah satu jamaah tua dengan suara bergetar. Tepat saat azan Isya selesai dikumandangkan ulang oleh salah satu santri, kabut tipis mulai merayap dari sela-sela pohon bambu di belakang panggung. Kabut itu bergerak perlahan, namun pasti, merambat ke tengah lapangan seperti tangan tak terlihat. Beberapa ibu-ibu mulai memeluk anak-anak mereka, sementara suara jangkrik mendadak hilang, sunyi menggantung seperti pertanda datangnya makhluk dari dunia lain. Gus Ikdam menghentikan ceramahnya. Ia berdiri, memejamkan mata, lalu melantunkan doa pendek. Tiba-tiba, terdengar suara angin menggeram dari arah selatan, disusul dengan bau bunga melati dan kemenyan yang menyengat. Kabut mengental dan membentuk sosok wanita berjubah hijau zamrud, bermahkota emas, dan wajah yang bercahaya namun menyimpan kekuatan mistis yang luar biasa. Jamaah sontak menjerit, beberapa lari, sebagian lagi pingsan. Sosok itu melayang pelan ke tengah panggung, berdiri tak jauh dari Gus Ikdam. Ia tidak menyentuh tanah, melainkan mengambang. Matanya tajam menatap Gus Ikdam, dan suaranya menggema tanpa pengeras suara. Gus Ikdam, cucu para wali, apakah kau benar-benar pemimpin ruhani umat ini? Jika ya, terimalah tantanganku. Tangannya menunjuk ke langit, dan petir membelah cakrawala, seolah alam pun menyaksikan peristiwa agung ini. Semua terdiam. Para santri ingin maju, tapi tubuh mereka kaku tak bisa bergerak. Gus Ikdam tetap diam, menatap sosok itu dengan tenang namun waspada. Ia tahu, ini bukan sembarang makhluk gaib. Ini adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa laut selatan yang hanya muncul saat alam mistis bergolak hebat. Kehadirannya bukan sekadar penampakan, ini adalah sebuah panggilan perang spiritual. Dengan suara yang penuh wibawa, Gus Ikdam menjawab perlahan, aku tidak memilih jalan ini untuk bertarung, wahai Ratu Laut. Tapi jika kehadiranmu membawa ancaman bagi umat, maka dengan izin Allah, aku akan menjawab tantanganmu. Jamaah kembali panik, suasana berubah mencekam, dan malam itu tercatat sebagai malam paling misterius dalam sejarah pengajian Gus Ikdam. Angin malam menggila. Langit Blitar yang semula mendung kini berubah menjadi pekat legam, seolah malam menelan dirinya sendiri. Setelah tantangan Nyi Roro Kidul terucap, kabut yang sebelumnya hanya menyelimuti panggung mulai meluas, menjalar ke seluruh lapangan. Beberapa jamaah mulai berteriak histeris, sebagian lagi membaca ayat kursi dengan terbata. Tak sedikit yang menangis, menggigil, merasa kehadiran sosok lain mengelilingi mereka dari arah yang tak terlihat. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam tetap berdiri kokoh, jubahnya berkibar diterpa angin gaib. Ia menunduk, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa-doa yang diwariskan dari para wali. Suaranya tenang namun menusuk hati, menggema di antara lolongan angin dan isak tangis. Kabut seketika berhenti bergerak,
seolah tunduk pada kalimat-kalimat suci yang meluncur dari mulut Gus muda itu. Namun belum sempat suasana mereda, lautan kabut itu mendadak membentuk bayangan-bayangan tinggi menjulang. Bayangan itu adalah makhluk-makhluk tak bernama, bertanduk, bermata banyak, dan membawa tombak gaib. Mereka berdiri melingkari panggung, membentuk semacam lingkaran pertahanan bagi sang ratu laut. Satu persatu makhluk itu mengerang, suara mereka seperti retakan batu bertemu besi panas. Para santri yang kuat iman mencoba bertahan dengan berzikir, namun beberapa mulai muntah darah, tidak kuat menahan tekanan energi mistis yang membanjiri lapangan. Nyi Roro Kidul melayang kembali ke hadapan Gus Ikdam, kini auranya jauh lebih dingin, lebih kuat, dan lebih mengancam. Kau masih memilih jalan damai, Gus? Maka mari kita buktikan. Temui aku di istanaku malam nanti. Jika kau tidak datang, seluruh selatan akan kulepaskan ombaknya ke daratan. Biarlah Jawa Timur tahu siapa penguasa sejatinya. Suaranya tak terdengar seperti manusia, lebih seperti gema dari dasar laut yang dalam. Kalau aku datang, apakah kau akan menarik ancamanmu dari bumi para ulama? Tanya Gus Ikdam pelan, tapi tegas. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, mata hijaunya berkilat. Jika kau datang dan bisa bertahan dari ujian malamku, aku akan tunduk. Tapi jika tidak, jiwamu akan menjadi lilin abadi di dasar samudera. Dan dalam sekejap, sosoknya dan seluruh makhluk gaib menghilang bersama kabut yang diserap ke langit dalam pusaran besar. Lapangan hening. Jamaah terdiam dalam ketakutan dan kebingungan. Sebagian masih berpelukan, sebagian memandang langit yang kini kembali berbintang. Tapi di udara masih tertinggal aroma melati yang menusuk dan hawa dingin yang tak biasa. Para kiai dan tokoh sepuh mendekati Gus Ikdam dengan wajah khawatir. Sampean gak usah datang, Gus, ini jebakan. Jangan ladeni penguasa gaib. Kita istighosah saja, pinta seorang kiai tua dari Tulungagung. Namun Gus Ikdam hanya menatap langit, lalu menatap selatan. Jika aku tak datang, mereka akan menyangka ulama takut pada ancaman gaib. Ini bukan tentang adu kekuatan, ini tentang membuktikan bahwa cahaya tak akan pernah tunduk pada bayang-bayang. Suaranya berat dan dalam. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap, dan lebih mendalam dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Dan saat malam semakin larut, seekor burung hitam tiba-tiba terbang melintasi langit, meninggalkan bulu emas yang jatuh tepat di depan Gus Ikdam. Ia memungutnya pelan, dan dalam hati ia tahu, pintu ke dunia lain sudah terbuka. Malam itu, setelah jamaah dibubarkan perlahan dan situasi sedikit tenang, Gus Ikdam memilih untuk menyendiri di musola kecil di pojok pesantren. Ia duduk bersila dengan mata terpejam, menggenggam erat bulu emas peninggalan burung hitam yang melintasi langit sebelumnya. Bulu itu bukan sembarang benda, ia mengenalinya dari ajaran gurunya dulu, bulu elang gaib, tanda bahwa seseorang telah dipanggil masuk ke dimensi lain oleh makhluk tinggi dari alam gaib. Ini bukan sekadar undangan, ini peringatan. Di dalam musola itu, udara tiba-tiba menebal. Lilin yang menyala redup bergetar seperti ada angin yang tak kasat mata. Dari balik dinding, bayangan hijau muncul, membentuk sosok wanita bermata teduh namun penuh rahasia. Itu bukan Nyi Roro Kidul, tapi salah satu utusan lamanya, Dewi Cemara Angin, penjaga gerbang Istana Laut Selatan. Suaranya berbisik, tapi menusuk telinga, waktumu hanya sampai tengah malam, Gus. Jika kau tak datang ke Pantai Serang, gerbang akan tertutup. Dan Ratu akan menumpahkan murka ke daratan. Gus Ikdam membuka mata, menatap tajam bayangan itu, lalu berdiri. Ia tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Setelah sosok itu lenyap, ia langsung memanggil dua santri kepercayaannya, Faruk dan Hasan, untuk menyiapkan perjalanan. Bawa air doa, tongkat kayu jati pemberian Mbah Kiai, dan segenggam tanah dari halaman pesantren.
Malam ini, kita tidak pergi sebagai manusia biasa, ucapnya pelan. Wajah kedua santri pucat, tapi mereka patuh. Mereka tahu, Gus mereka bukan orang sembarangan. Perjalanan ke pantai Serang ditempuh dalam keheningan. Jalanan desa yang biasanya ramai suara jangkrik kini seperti mati. Bahkan pepohonan seolah menahan nafas saat mobil melintasi mereka. Ketika mereka sampai di bibir pantai, angin laut menyambut dengan dingin menusuk tulang. Ombak tinggi menggelegar, tapi tak menyentuh pasir seolah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Di tengah pantai, pusaran air mulai terbuka membentuk portal kabut berwarna hijau zamrud. Dari sini aku sendiri, ujar Gus Ikdam. Faruk dan Hasan menolak, tapi Gus hanya tersenyum. Kalau aku tidak kembali sebelum subuh, jangan cari aku. Tapi sebarkan doa. Lalu ia melangkah masuk ke dalam pusaran air. Tubuhnya perlahan lenyap, ditelan kabut mistis yang bercahaya redup seperti cahaya rembulan yang terperangkap dalam air laut. Saat kakinya menapak di seberang, ia tahu, ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Di hadapannya kini terhampar istana kristal berwarna hijau, dikelilingi samudera mengambang dan langit yang tak memiliki bintang. Makhluk-makhluk laut gaib berkeliaran, menyeringai, mengintai. Di tengah singgasana yang menjulang dari mutiara raksasa, duduklah Nyi Roro Kidul, kini mengenakan jubah perang dan mahkota yang lebih gelap. Selamat datang, Gus Ikdam. Kau telah memilih datang, tapi belum tentu kembali, katanya, tersenyum. Gus Ikdam melangkah ke tengah pelataran istana, menancapkan tongkat kayu jatinya ke tanah kristal, dan mulai melantunkan doa. Gemuruh samudera tiba-tiba berhenti. Suara gaib mendesing di udara, dan dari balik istana muncullah bayangan-bayangan besar, siluet ujian-ujian yang harus ia hadapi malam ini. Jika kau ingin membuktikan bahwa manusia bisa menaklukkan dunia gaib dengan iman, kata sang ratu, maka lewati 3 ujian darah, jiwa, dan cahaya. Langkah Gus Ikdam bergema di pelataran kristal, setiap tapaknya memantulkan cahaya merah seperti darah yang menetes. Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, dan langit samudera tiba-tiba bergolak. Dari pusaran air muncul sesosok makhluk menjijikan, separuh manusia, separuh ikan, dengan mata merah menyala dan kuku panjang seperti belati. Suara gemuruh menyertai kemunculannya, dan Ratu Laut berkata, inilah ujian darah. Hadapilah trauma masa lalu yang paling kau sembunyikan. Jika kau kalah, darahmu akan menjadi milikku. Makhluk itu melompat ke depan Gus Ikdam dengan suara decakan lidah seperti ular. Namun saat cakar makhluk itu hampir menyentuh tubuhnya, dunia di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Ia tak lagi di istana laut. Ia berdiri di halaman rumah masa kecilnya di Kediri. Di hadapannya, seorang anak kecil menangis sambil memeluk jenazah seorang perempuan, ibunya. Tubuh perempuan itu berlumuran darah, tertusuk tombak saat kerusuhan 1998. Anak itu tak lain adalah dirinya sendiri. Gus Ikdam terpaku. Luka lama yang telah dikubur dalam lautan zikir dan pengabdian tiba-tiba mencuat. Tangis kecilnya menggema di seluruh alam ilusi itu. Ia terhuyung. Rasa sakit kembali membakar dadanya. Tapi lalu ia ingat pesan sang guru, setiap darah yang tertumpah dalam kesabaran adalah pelita, bukan kutukan. Dengan air mata mengalir, ia melangkah mendekati bayangan kecil dirinya dan memeluknya. Sudah cukup, luka ini bukan aib, tapi tonggak, bisiknya. Seketika makhluk setengah ikan itu meraung kesakitan. Bayangan masa lalu lenyap, dan Gus Ikdam kembali berdiri di pelataran istana. Namun kini tangannya berdarah, luka sayatan yang tidak berasal dari fisik, tapi dari keberanian menghadapi kenangan. Nyi Roro Kidul menatapnya dengan mata tajam. Kau melewati ujian darah, tapi ini baru permulaan. Banyak orang kuat di luar sana, tapi tak berani menatap masa lalunya sendiri. Kau berbeda.
Namun sebelum ia bisa menarik nafas, tanah kristal di bawah kaki Gus Ikdam mulai berubah warna menjadi hitam pekat. Ujian berikutnya telah menanti. Dari kejauhan terdengar tangisan puluhan jiwa yang seolah disekap di dalam gua tak berdinding. Nyi Roro Kidul berdiri dan mengangkat tangan ke langit. Ujian berikutnya adalah ujian jiwa. Kau akan menghadapi ketakutan terdalam yang bahkan tak kau sadari. Lalu, sosok Gus Ikdam perlahan ditelan oleh pusaran hitam pekat seperti tinta kegelapan. Di dalam pusaran itu, Gus Ikdam merasa seperti hanyut di antara arwah-arwah yang menangis. Wajah-wajah tak dikenal berbisik di telinganya, menyalahkannya, mencercanya. Kau hanya manusia. Imanmu tak bisa menyelamatkan semuanya. Kau sombong menyangka bisa melawan penguasa gaib. Suara-suara itu mengguncang pikirannya. Jiwanya seperti terombang-ambing di lautan badai emosi. Ia nyaris menyerah, sampai sebuah cahaya kecil muncul di dadanya sendiri. Itulah zikir. Itulah iman yang selama ini ia pupuk. Cahaya kecil itu mulai membesar, dan suara-suara mengejek mulai melemah. Di tengah kegelapan itu, Gus Ikdam bersujud. Air matanya menetes di pusaran tinta jiwa. Wahai Zat yang Maha Suci, jangan biarkan hamba tenggelam dalam kesombongan maupun ketakutan. Bimbing hamba dalam ridha MU. Saat kalimat itu selesai, pusaran hitam meledak menjadi serpihan cahaya, dan ia kembali ke pelataran istana, tubuhnya kini gemetar hebat. Nyi Roro Kidul berdiri dari singgasananya, kali ini tak lagi penuh kebencian, tapi seperti mulai ragu. Kau telah melewati 2 ujian yang bahkan para dukun terhebat pun tak sanggup. Tapi jangan senang dulu, Gus, karena ujian terakhir, ujian cahaya, adalah yang paling mematikan. Banyak orang hancur bukan karena gelap, tapi karena silau oleh terang yang palsu. Langit di atas istana laut selatan tiba-tiba pecah oleh semburan cahaya putih menyilaukan. Bukan cahaya hangat yang menenangkan, melainkan terang yang menusuk, menyilaukan mata dan menyayat hati. Gus Ikdam harus menutup mata, tapi meski tertutup, sinar itu tetap menembus kelopaknya, menelanjangi pikirannya, menyorot ke dalam lubuk jiwanya yang paling dalam. Cahaya ini bukan sekedar cahaya, ini adalah cahaya kesombongan yang tersembunyi dalam setiap amal, setiap doa, setiap sanjungan yang pernah ia terima. Dari sinar itu, perlahan muncullah bayangan dirinya, tapi lebih tinggi, lebih megah, dengan jubah putih bersinar dan wajah yang selalu tersenyum angkuh. Akulah kau, yang dicintai umat, dipuja-puja jamaah, dianggap wali, dan tak pernah salah, ujar bayangan itu. Ia tertawa dengan suara yang penuh kepalsuan, dan ribuan jamaah di belakangnya bersujud, menyembah. Kau menikmatinya, bukan, bisiknya, ketika engkau merasa tak lagi butuh bimbingan siapapun. Gus Ikdam tercekat. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terkunci. Cahaya itu seperti mencairkan setiap pertahanan diri, dan perlahan egonya sendiri mulai menyergap. Mungkin aku memang lebih suci dari yang lain, mungkin memang aku yang dipilih, pikirnya sekejap, sebelum ia tersentak. Itu bukan dirinya. Itu bukan suara hatinya yang sejati. Itu adalah jerat cahaya yang dibungkus tipu daya. Dengan sisa kekuatan hati, Gus Ikdam menjatuhkan diri ke tanah kristal. Ia menggenggam debu istana, dan berseru, "Ya Allah, jika engkau ridha padaku, jangan biarkan aku menikmati pujian lebih dari sujud kepada MU." Suaranya menggema, dan tiba-tiba cahaya itu mulai bergetar, retak, dan perlahan pecah seperti kaca dihantam palu. Bayangan dirinya yang sombong menjerit dan meledak menjadi debu bintang. Udara kembali gelap, lalu jernih. Nyi Roro Kidul berdiri membisu. Matanya, yang sejak awal penuh tantangan dan dendam, kini menyimpan sorot baru, tak bisa dijelaskan apakah itu rasa hormat atau ketakutan. 3 ujian telah kau lewati. Darah, jiwa, dan cahaya.
3 hal yang membuat manusia hancur, tapi juga 3 hal yang bisa menjadikannya raja di 2 dunia, bisiknya. Suaranya tak lagi lantang, melainkan dalam dan berat, seperti suara alam itu sendiri. Gus Ikdam berdiri pelan. Pakaiannya basah oleh peluh dan darah, tapi wajahnya memancarkan keheningan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia menunduk, bukan karena kalah, tapi karena sadar, bahkan kemenangan harus tetap disertai kerendahan hati. Nyi Roro Kidul melangkah turun dari singgasana, lalu mengitari Gus Ikdam dengan gerakan anggun seperti ombak. Kau bukan hanya manusia biasa, tapi juga bukan musuh. Kau adalah penyeimbang. Seketika, langit samudera terbuka. Jalan pulang muncul dalam bentuk jembatan cahaya berwarna hijau zamrud. Kembalilah ke duniamu, Gus. Tapi ingat, malam ini, bukan hanya engkau yang melihat alam gaib. Mereka yang hadir di pengajianmu pun telah disentuh oleh dunia ini. Mereka membawa pulang cerita, dan cerita itu akan mengundang kekuatan lain. Senyum sang ratu mengembang, samar, penuh misteri. Pertemuan kita belum akhir. Gus Ikdam melangkah ke jembatan cahaya tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia tahu, gelombang baru akan datang. Ia telah membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dan meski ia kembali sebagai pemenang, ia bukan lagi Gus Ikdam yang sama. Dunia gaib kini telah menaruh perhatiannya padanya. Dan Jawa Timur belum tahu badai apa yang akan segera datang dari balik ombak laut selatan. Malam belum lagi berganti, namun angin Jawa Timur sudah membawa kabar. Dari ujung selatan hingga pesisir utara, dari pasar-pasar kecil hingga pondok-pondok tua yang sunyi, cerita tentang pertemuan Gus Ikdam dan Nyi Roro Kidul mulai mengendap seperti embun mistis yang menyusup ke pori-pori tanah. Tak ada siaran resmi, tak ada video yang jelas, namun suara-suara lirih mulai menelusup ke warung kopi, majelis, dan musola, bahwa malam itu, Laut Selatan bukan sekadar bergemuruh, ia memanggil. Di Blitar, seorang kiai sepuh mendadak jatuh sakit setelah menyebut nama Nyi Roro Kidul saat mengulas kisah Gus Ikdam. Tubuhnya menggigil, dan dari mulutnya keluar pasir basah beraroma air laut. Di Malang, seorang santri melihat mimpi aneh, di mana Gus Ikdam berdiri di tepi pantai, diapit 2 sosok gaib bermahkota, dan laut memanggil namanya berulang-ulang. Mimpi itu membuat satu pesantren berpuasa mutih selama 7 hari. Semua mulai gelisah. Di Tulungagung, tempat pengajian pertama malam itu digelar, muncul cahaya hijau samar di langit yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang hadir di malam sakral itu. Beberapa jamaah mengaku tidak bisa tidur, seolah ada suara ombak yang terus memanggil dari balik jendela rumah mereka. Ibu-ibu yang biasanya berjualan pecel pagi-pagi kini mendadak diam, seperti kehilangan kata. Mereka sadar, sesuatu yang besar telah terusik. Media sosial ikut bergetar. Bukan karena trending, tapi karena banyak akun yang mengunggah potongan video sebelum lampu padam, saat Gus Ikdam menantang arwah penguasa laut. Tapi anehnya, setelah 1 jam diunggah, video itu selalu menghilang. Digantikan oleh layar hitam dan suara gemuruh air. Diawasi, bisik netizen. Bukan urusan dunia lagi. Di balik semua itu, Gus Ikdam sendiri masih menyepi. Ia belum kembali ke pengajian. Belum membuka pengajian daring. Tak ada kabar dari rumah atau pondoknya. Hanya satu santri yang mengabarkan bahwa beliau sedang dalam hawat besar, tirakat di tempat yang tak bisa disebutkan. Tapi para kiai tua tahu, ini bukan sekadar tirakat. Ini persiapan. Karena kalau benar Nyi Roro Kidul telah memberi peringatan bahwa gelombang akan datang, maka Gus Ikdam sedang mempersiapkan benteng spiritual yang jauh lebih besar. Namun tidak semua diam. Di Banyuwangi, seorang pawang laut tua tiba-tiba menggelar ritual pembacaan kitab kuno. Ia duduk di tengah lingkaran garam,
membacakan ayat-ayat langka yang hanya dihafal oleh penjaga gerbang selatan. Setelah selesai, ia berkata lirih, ada yang retak di antara dunia. Bukan hanya pintu gaib yang terbuka, tapi dendam lama yang akan bangkit. Dari selatan, suara angin mulai berubah. Bukan lagi sejuk, melainkan membawa aroma garam yang terlalu kuat, menyengat sampai ke ubun-ubun. Warga pesisir Pacitan mulai melihat buih laut berwarna merah muda saat fajar. Dan di antara buih itu, muncul bunga Kamboja putih yang biasa tumbuh di pemakaman kuno. Laut tak lagi biasa. Karena sesuatu, atau seseorang, dari dunia bawah mulai berjalan ke daratan. Dan di atas semua itu, satu pertanyaan terus berputar di benak mereka yang tahu, apakah ini baru permulaan? Ataukah Gus Ikdam, secara tidak sadar, telah membuka jalan bagi pertarungan yang jauh lebih besar dari yang ia kira? Malam ketujuh setelah peristiwa Laut Selatan, langit di atas Ponorogo berubah kelam. Bintang-bintang menghilang, seolah ditelan awan gaib yang tak berasal dari bumi. Di pesantren Gus Ikdam, santri-santri yang sedang bertirakat mendadak kesurupan satu persatu. Mereka berteriak dalam bahasa Jawa kuno, menyebut nama-nama leluhur yang telah lama terkubur dalam naskah-naskah keramat. Ada yang mengucap nama Ratu Loro dengan nada penuh ketakutan, ada pula yang berteriak, gerbang telah dibuka. Mereka sudah datang. Gus Ikdam, yang masih dalam halwat di tempat yang dirahasiakan, mendapat penglihatan lewat mimpinya. Dalam tidurnya, ia melihat lautan terbelah, dan dari kedalaman gelap muncul sosok-sosok bermahkota, berjubah kabut, dan bermata hitam. Salah satu dari mereka berkata, engkau telah menyentuh batas yang tak boleh disentuh. Sekarang, kau harus menanggung murka para penunggu garis batas. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, namun matanya menyala penuh kesiapan. Ia tahu, benturan telah dimulai. Di malam yang sama, di desa Ngadirojo, sebuah desa kecil di pesisir Pacitan, ombak mendadak naik ke darat tanpa peringatan. Air laut membentuk lingkaran aneh di tengah sawah, dan dari dalamnya muncul makhluk-makhluk berwujud bayangan kabur, tak berbentuk jelas, namun membuat hewan ternak lari tak tentu arah dan tanaman layu dalam sekejap. Warga hanya bisa mengurung diri, membaca doa, dan berharap nama Gus Ikdam bisa menghentikan semua ini. Namun, kekuatan ini bukan sekadar kekuatan gaib biasa. Ini adalah pasukan pengguncang keseimbangan, makhluk-makhluk penjaga dimensi air yang terganggu oleh masuknya manusia ke wilayah mereka. Mereka tidak bisa dibakar, tidak bisa diusir dengan ayat biasa. Butuh kekuatan spiritual yang disucikan dengan darah, sabar, dan kesadaran tinggi. Dan hanya satu orang yang pernah diberi izin untuk menyeberangi Laut Selatan dan kembali hidup, Gus Ikdam. Di tengah ketakutan yang melanda, para kiai sepuh dari berbagai penjuru Jawa Timur akhirnya berkumpul diam-diam. Di Pondok Al-Haq, digelar musyawarah tertutup. Mereka menyebut peristiwa ini sebagai fitnah Laut Kedua, kejadian yang hanya terjadi sekali dalam satu abad, ketika sang penguasa air mengirim pasukannya untuk menyeimbangkan alam. Semua mata memandang satu arah, ke utara, tempat Gus Ikdam mengasingkan diri. Ia harus kembali sebelum malam ke-9, ujar seorang kiai tua, jika tidak, Jawa akan menjadi lautan kedua. Namun, di balik semua itu, ada yang lebih mengkhawatirkan. Seorang santri bernama Wahyu, yang menjadi pengawal pribadi Gus Ikdam, melihat cahaya merah di bawah sumur tua pesantren. Ia mendekat, dan suara perempuan dari dalam sumur berbisik, Ikdam telah diberi pilihan. Tapi pilihan itu membawa tumbal. Apakah kau siap melihat siapa yang akan menjadi tebusan? Sementara itu, di dimensi Laut Selatan, Nyi Roro Kidul sendiri tampak gelisah. Ia duduk di singgasananya, namun wajahnya tidak lagi angkuh. Mereka datang terlalu cepat, aku hanya ingin menguji, bukan membakar dunia. Katanya lirih, menatap ke arah barat laut. Di balik ombak,
Di dasar samudera, kekuatan purba yang bahkan sang ratu laut tak bisa kendalikan mulai bangkit. Dan Gus Ikdam pun berdiri dari halwatnya. Ditemani angin dan zikir yang membentuk lingkaran cahaya, ia berbisik pada langit, jika ini kehendak MU, maka jadikan aku benteng terakhir. Tapi jika ini ujian, maka tunjukkan jalan agar manusia tidak dibakar oleh kesombongannya sendiri. Malam itu, langkahnya mulai bergerak pulang. Tapi yang menantinya bukan hanya umat, melainkan pertempuran tak kasat mata yang bisa menghancurkan batas dunia. Langit Jawa Timur kini diselimuti kabut tebal yang tak lazim. Sejak sore, matahari tak lagi tampak, seolah enggan menyaksikan malam ke-9 yang diramalkan oleh para kiai sepuh sebagai malam penentu takdir tanah Jawa. Di perbatasan Blitar dan Tulungagung, angin berhembus membawa bau anyir air laut meski jarak ke pantai ratusan kilometer. Warga menggantungkan rajah dan surah Yasin di tiap pintu rumah, berdoa agar nama Gus Ikdam mampu menjadi benteng terakhir dari bencana yang tak kasat mata itu. Di sebuah tempat sunyi yang tidak ada dalam peta, Gus Ikdam duduk bersila menghadap timur, di atas alas anyaman bambu tua. Di hadapannya, kitab kuno terbuka, terbakar pelan oleh cahaya lilin yang bergetar. Bibirnya terus bergerak, membacakan zikir dengan napas yang tertahan di setiap hembusan. Di balik mata terpejamnya, ia melihat lautan mendidih, gunung-gunung runtuh, dan wajah-wajah manusia terbakar oleh cahaya hijau dari dasar laut. Tapi ada satu sosok yang menantinya di ujung mimpi, Nyi Roro Kidul, bukan dalam wujud seorang ratu, melainkan roh alam yang menangis karena gerbang purba telah terbuka di luar kehendaknya. Pada saat yang sama, pesantren tempat Gus Ikdam biasa mengaji mulai berguncang. Tembok-tembok bergetar pelan seperti menahan getaran dari dalam tanah. Santri yang sedang mengaji tiba-tiba berhenti membaca, karena dari langit-langit surau terdengar suara perempuan menangis, pelan, namun memekakkan hati. Salah satu ustaz muda mencoba membaca ayat kursi, tapi lidahnya kelu. Tangannya bergetar hebat, dan dari bibirnya keluar darah segar. Seorang santri senior berteriak, "Sudah mulai! Panggilan ke-9 telah dibuka." Di laut selatan, air terbelah untuk kedua kalinya. Tapi bukan karena kehendak sang ratu, melainkan karena bangkitnya makhluk yang selama ribuan tahun terkubur di dasar samudera, sang penjaga gerbang niskala, makhluk gaib yang dulunya diikat oleh para wali sepuh karena ingin menjadikan Nusantara sebagai perairan kekal, tempat dunia atas dan bawah bersatu. Kini, belenggu itu retak karena ketidakseimbangan spiritual manusia. Dan hanya satu manusia, yang hatinya bersih dan jiwanya lapang, yang bisa menahannya, Gus Ikdam. Nyi Roro Kidul berdiri di bibir pantai, jubahnya tertiup angin yang menggila. Matanya tak lagi menyala hijau, melainkan kelam seperti malam. Ia tahu, ini bukan lagi tentang harga dirinya, bukan lagi tentang tantangan, tetapi tentang menjaga keseimbangan alam. Ia bergumam lirih, "Maafkan aku, Ikdam, aku terlalu tergoda menguji kekuatanmu. Tapi sekarang, kau harus menanggung semua demi tanahmu." Tepat pukul 23.59, Gus Ikdam melangkah keluar dari tempat halwat. Di tangannya, sebatang tongkat kayu cendana yang telah direndam dalam air zam-zam selama 40 malam. Di dadanya tergantung tasbih warisan Sunan Kalijaga. Langkahnya ringan, tapi bumi terasa menahan. Langit menggelap seketika, dan dari kejauhan terdengar suara guntur tanpa kilat, diikuti raungan panjang seperti makhluk raksasa yang baru bangkit dari tidur ribuan tahun. Gus Ikdam berdiri di atas bukit di selatan Blitar. Di depannya, langit dan laut bergabung menjadi satu kabut raksasa, dari mana sosok hitam setinggi pepohonan muncul perlahan. Udara membeku, waktu terasa berhenti. Dengan suara mantap namun penuh haru, Gus Ikdam berkata, "Jika kehancuran yang kau bawa, biarlah aku jadi dindingnya. Jika amarah yang kau bawa, biarlah aku jadi penyalurnya." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi pun berguncang.
dan malam ke-9 pun pecah. Di antara dua dunia, benturan antara manusia suci dan makhluk purba dimulai, bukan lagi sekadar pertarungan antara Gus Ikdam dan Nyi Roro Kidul, tapi antara terang dan kegelapan purba yang telah lama menanti saatnya bangkit. Kabut hitam tebal menyelimuti langit selatan Jawa Timur, dan suara gemuruh dari dasar bumi semakin mendekat. Dalam pusaran antara dua dimensi, Gus Ikdam berdiri tegak di tengah pusaran angin gaib, tongkat cendana tertancap di tanah, wajahnya datar namun matanya menyala, bukan karena amarah, melainkan karena rasa tanggung jawab yang tak bisa ditawar. Di sekelilingnya, dunia seperti runtuh perlahan. Waktu berjalan lambat, daun-daun terhenti di udara, dan desir angin mengandung suara jeritan dari masa silam. Sosok makhluk purba yang bangkit dari lautan kini menampakkan wujudnya sepenuhnya, bertubuh kabut kelam, bermata seribu, dan bersuara seperti tangisan ribuan arwah yang tersesat. Inilah Banyu Geni, penjaga gerbang dunia bawah yang dibelenggu oleh para wali zaman dahulu karena menghendaki dunia manusia menjadi tanah pengorbanan. Kini, karena Nyi Roro Kidul membuka jalur spiritual melalui tantangannya, Banyu Geni terbebas. Dan hanya Gus Ikdam yang bisa menahannya, walau itu artinya mempertaruhkan ruh dan raganya sendiri. Nyi Roro Kidul kini berubah wujud menjadi perempuan renta berambut perak, berdiri di tepi pertempuran, menangis lirih. Ia menyesali godaannya yang membuka jalan kehancuran. Maafkan aku, Gus, aku hanya ingin menguji apakah ada manusia suci sejati di zaman ini. Aku tak menyangka gerbang niskala akan ikut terbuka. Suaranya nyaris tak terdengar, ditelan oleh gema teriakan makhluk kegelapan yang mulai merangsek ke arah Gus Ikdam. Tanpa gentar, Gus Ikdam melafalkan ayat-ayat dari kitab tua yang tak pernah dibuka sembarangan. Setiap lafaz keluar dari mulutnya menjadi cahaya yang melingkupi tubuhnya. Dari tongkat cendana yang ditancapkan, muncul cahaya emas menjulang ke langit, membelah kabut pekat menjadi dua. Doa dan zikirnya menyambung seperti mantra perang, membakar hawa hitam yang menyelimuti. Satu demi satu mata Banyu Geni mulai terbakar, meleleh seperti lilin yang terkena matahari siang. Namun makhluk itu tak tinggal diam. Ia melemparkan bayangan ke arah Gus Ikdam, bayangan yang berisi kenangan buruk, luka lama, dan dosa yang tak pernah dilakukan. Ruh Gus Ikdam nyaris tercerai dari raganya saat melihat bayangan dirinya membakar pesantren, membunuh ayahnya, dan menghina kitab suci. Tapi kekuatan zikirnya membuat bayangan itu hancur seperti debu. Itu bukan aku, katanya mantap, dan aku tak akan tunduk pada ilusi. Saat itulah langit robek. Dari celah cahaya, muncul barisan para wali masa lalu, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, semuanya hadir dalam bentuk cahaya putih, berdiri mengelilingi Gus Ikdam. Mereka tak ikut bertarung, tapi kehadiran mereka menjadi benteng spiritual yang menstabilkan ruang antara dua dimensi. Lanjutkan, wahai cucu ruhani kami, suara Sunan Kalijaga bergema, tutup kembali gerbang niskala itu sebelum dunia tertelan kegelapan abadi. Dengan satu hentakan tongkat, dan satu lafaz terakhir yang tak dikenal dalam kitab manapun, lafaz yang hanya muncul dari hati yang benar-benar bersih, Gus Ikdam menembus inti kegelapan Banyu Geni. Cahaya dari dalam dadanya melesat dan menembus tubuh sang penjaga gerbang. Makhluk itu mengerang, lalu meledak menjadi pusaran kabut yang tertarik kembali ke dasar laut. Gerbang niskala pun tertutup perlahan, seperti pintu raksasa yang kembali terkunci oleh kekuatan langit. Gus Ikdam terjatuh, tubuhnya lemah, ruhnya nyaris terlepas. Tapi dunia selamat. Jawa Timur selamat. Dan Nyi Roro Kidul berlutut di tanah, menunduk hormat pada manusia yang telah melewati ujian terakhir. Engkau bukan hanya wali bagi manusia, bisiknya, tapi juga bagi makhluk alam gaib. Mulai malam ini, nama Ikdam akan digetarkan di antara langit dan bumi. Dengan tubuh yang terkulai lemas di tanah, Gus Ikdam merasakan nyeri yang mendalam, seperti jiwa dan raganya hampir terpisah. Tangan kanannya terulur, mencoba meraih tanah,
namun ia hanya bisa merasakan getaran samar dari tanah Jawa yang penuh sejarah. Di sekelilingnya, suasana mulai tenang, kabut yang pekat perlahan menghilang. Laut selatan yang semula mengamuk kini kembali diam, hanya menyisakan gelombang lembut di pantai, seolah mengerti bahwa pertarungan besar telah berakhir. Nyi Roro Kidul, yang semula berdiri sebagai sosok yang penuh kuasa, kini berlutut di hadapan Gus Ikdam. Wajahnya yang penuh kebingungan dan penyesalan, kini berubah menjadi air mata yang tak terhenti. "Aku menguji terlalu jauh, Gus," ujarnya dengan suara lembut, "tapi aku tak menyangka bahwa engkau bisa menutup kembali gerbang dunia lain. Semua ini adalah kehendak yang lebih besar, yang aku tak bisa pahami. Aku ingin tahu, apakah yang sebenarnya kau cari dalam hidup ini?" Gus Ikdam, meskipun kelelahan luar biasa, memandangnya dengan pandangan yang tenang, hampir tidak manusiawi. "Aku hanya mencari kebenaran, Nyi," jawabnya. "Tidak hanya kebenaran tentang dunia manusia, tetapi juga tentang alam semesta ini. Aku tak pernah tahu bahwa akan ada pertarungan seperti ini, tapi aku tahu bahwa kita tidak bisa membiarkan keseimbangan ini runtuh karena ego dan keserakahan. Laut Selatan adalah milik kita semua, tanah ini adalah milik kita semua, dan aku percaya bahwa kita bisa menjaga kedamaian itu bersama." Nyi Roro Kidul, dengan air mata yang masih mengalir, mengangguk perlahan. Keseimbangan ini adalah amanah yang harus dijaga. Dulu, para wali memberiku tugas untuk menjaga agar gerbang ini tetap tertutup, tetapi aku merasa tertantang, aku terlalu lama terbuai dengan rasa kuasa. Kini, aku tahu, tugas ini bukan hanya milikku, tetapi milikmu juga, Gus. Engkau adalah yang terpilih untuk menjaga kedamaian, bukan hanya di dunia manusia, tapi juga di alam gaib. Gus Ikdam, dengan napasnya yang berat, mulai bangkit. Ia menatap laut yang tenang, merasakan angin yang kini bersahabat. "Maka dari itu, aku akan terus menjaga kedamaian ini," katanya pelan. "Namun aku tak akan melakukannya sendirian. Semua yang ada di dunia ini, baik manusia, alam, dan makhluk gaib, harus bekerja bersama. Aku akan menjaga amanah ini dengan hati-hati, karena aku tahu, jika kita lengah, kegelapan akan kembali datang." Dengan itu, Nyi Roro Kidul berdiri, menatap Gus Ikdam dengan pandangan yang penuh pengertian. "Jaga dirimu baik-baik, Gus. Jangan sampai sekali lagi ada yang tergoda untuk membuka gerbang ini. Aku akan tetap mengawasimu, namun kali ini sebagai sekutu, bukan musuh. Jika kamu membutuhkan bantuan, datanglah ke Laut Selatan. Gerbangnya kini akan terbuka hanya untukmu." Matahari mulai terbit di ujung timur, memberikan sinar keemasan yang menyinari laut dan tanah Jawa. Gus Ikdam, dengan kekuatan yang baru ditemukan, berdiri tegap, menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia tahu, ujian ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar untuk menjaga keseimbangan dunia antara yang nyata dan yang gaib. Dan dengan itu, langit Jawa Timur kembali cerah. Angin laut yang lembut membawa pesan dari Laut Selatan kepada dunia, bahwa kedamaian bisa dijaga jika kita tahu untuk tidak pernah melupakan kebijaksanaan para wali dan menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata.